bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Shalom, video kali ini adalah pembahasan jawaban soal UTS dari Bapak Nasib. Manajemen adalah sebuah ilmu yang mampu dipelajari dan dipahami dengan baik. Manajemen merupakan sebuah bidang keilmuan yang mencakup tentang rencana-rencana dan strategi-strategi dalam manajer untuk mencapai tujuan tertentu yang fleksibilitas dan efektif. Kaitan manajemen dalam pelaksanaan pendidikan mencakup tentang hal pengelolaan dan pengorganisasian. Tentu perlu sekali pengelolaan dan pengorganisasian dalam pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen akan sangat membantu untuk hal perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan seperti yang menjadi fungsi manajemen. Dengan itu, proses pelaksanaan meski sangat membutuhkan manajemen. Manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan, karena beberapa alasan berikut. Pertama, perencanaan yang efektif. Manajemen membantu dalam merencanakan tujuan dan strategi yang jelas. 2. Pengorganisasian. Manajemen menciptakan struktur organisasi yang jelas yang membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. 3. Pengendalian sumber daya. Manajemen bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya, baik itu manusia, keuangan, maupun material. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat beroperasi lebih efisien dan efektif. Kelima, pengambilan keputusan. Manajemen menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan analisis. Pemisalan, organisasinya adalah SD atau sekolah dasar. Pengimplementasian pada fungsi manajemen antara lain, yang pertama perencanaan atau planning. Untuk membentuk sekolah, diperlukan direncanakannya tujuan dalam pendidikan sekolah tersebut, seperti untuk menjadi alat atau media masyarakat, untuk dapat menjadi pengajar dan anak-anaknya menjadi siswanya, maka diperlukan kesiapan yang matang untuk menciptakan organisasi tersebut. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian yang perlu dilakukan seperti pembentukan kurikulum, penyediaan bahan pengajaran, susunan tata letak peralatan. 3. Kepemimpinan. Sebuah organisasi pasti memiliki pemimpin yang memonitoring, misalnya pembentukan pemilihan kepala sekolah. Keempat, pengawasan. Pengawasan yang perlu dilakukan oleh lembaga kependidikan seperti bagaimana proses pembelajaran berlangsung, fasilitas yang memadai, pola yang mendukung, dan kinerja guru yang perlu diperhatikan.
1. Divisi pekerjaan. Membuat pekerjaan secara spesifik. 2. Autoritas. Adanya hak untuk memberikan perintah dan disertai dengan tanggung jawab. 3. Disiplin. Harus mematuhi dan peduli terhadap aturan yang ada di organisasi. 4. Kesatuan perintah. Setiap pekerja sebaiknya menerima arahan hanya dari satu supervisor. 5. Remunerasi. Pekerja harus diberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan. 6. Sentralisasi. Sejauh mana bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. 7. Rantai skalar. Garis otoritas dari atas ke bawah harus jelas sebagaimana dapat digambarkan pada struktur organisasi. 8. Aturan. Setiap orang dan bahan-bahan di organisasi harus berada di tempat benar pada waktu yang benar. 9. Keadilan. Pimpinan harus memperlakukan bawahan dengan penuh kasih dan adil. 10. Semangat kesatuan. Meningkatkan semangat tim untuk membangun keharmonisan dan kesatuan dalam organisasi. Manajemen pendidikan merupakan sebuah ilmu yang terencana dan terstrategi untuk mewujudkan tujuan peningkatan pendidikan tertentu. Manajemen pendidikan adalah pencabangan ilmu manajemen yang berfokus pada pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan yang pertama, mengupayakan rencana atau strategi yang telah dirancang mencapai tujuan yang jelas. 2. Menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan yang telah direncanakan. 4. Menghasilkan program pendidikan yang bermutu. 5. Menciptakan keberhasilan pendidikan yang lebih baik. Proses manajemen lebih bersifat umum dan menyeluruh, mencakup semua aspek manajerial dalam organisasi. Sedangkan manajemen proses lebih spesifik, berfokus pada pengelolaan dan peningkatan proses tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.